TK-TK kita tuh lebih banyak tidak berada di ibu kota kabupaten, tetapi berada di kecamatan, desa, bahkan di pinggir hutan. TK Tunas Rimba yang dikelola oleh YTRP Divisi Regional Jawa Timur itu ada 31 TK Tunas Rimba dan 5 PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya ingin ngobrol santai mengenai eksistensi TK Tunas Rimba Perhutani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Hasna. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Saya senang sekali hari ini bisa ngobrol santai dengan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja saya ingin mengetahui, sejak kapan sih Bu sebenarnya TK Tunas Rimba ini berdiri? Tunas Rimba ini sudah lama sebetulnya berdiri, karena ada yang berdiri di tahun 1957. Dan TK Tunas Rimba ini berada di dalam pengelolaan Yayasan Tunas Rimba Perhutani, yang itu atau kita sebut YTRP, yang waktu itu didirikan sesuai dengan Akte Pendirian nomor 5 pada tanggal 12 Juli tahun 2002. Kemudian pada tahun 2016 YTRP Yayasan Tunas Rimba Perhutani ini berganti menjadi Yayasan Taruna Rimba Perhutani. Untuk pendirinya siapa aja sih Bu dari dulu? Salah satunya adalah Bapak Insinyur Marsanto yang pada saat itu di tahun 2002 menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani. Itu. Untuk selanjutnya Ibu, berapa jumlah tenaga kerja yang mengajar di TK Tunas Rimba? Total banyak nggak sih Bu sebenarnya? Oh banyak sekali. Jadi perlu saya sampaikan bahwa TK Tunas Rimba yang dikelola oleh YTRP Divisi Regional Jawa Timur itu ada 31 TK Tunas Rimba dan 5 PAUD. Dan total semua banyak sekali ya Bu. Banyak sekali. 31 itu di mana aja Bu? Tersebar. KPH juga ada. Tersebar di 20 cabang, di mana tidak hanya KPH, di situ ada KBM, IHH, dan bahkan ada yang di kantor Divre Jawa Timur. Jadi TK kita ada yang TK Jatisari itu di kota Surabaya. Gitu. Kalau total gurunya dan karyawannya itu sekitar 174 orang. Dengan murid kurang lebih total se-Jawa Timur itu 1.375 murid. Nah, dari 174 itu tadi Bu, kualifikasinya apa saja sih biar bisa mengajar di TK Tunas Rimba itu? Dan apakah juga ada materi mengenai perhutani? Tentang kehutanan mungkin? Oh gitu. Ya. Jadi nanti Ibu bisa tambahkan ya. Jadi kita ini untuk status guru dan karyawan, kita ada 3 status. Yang pertama ada yang namanya karyawan atau guru yang diperbantukan, tenaga pengajar yang diperbantukan oleh Diknas, di mana untuk dari sisi gaji digaji oleh Diknas dan yayasan itu memberi honor. Itu satu. Yang kedua ada juga yang namanya PHT, itu adalah karyawati Perum Perhutani yang diperbantukan di TK Tunas Rimba sebagai tenaga pengajar, dan itu pun kita memberikan honor di samping gaji yang sudah diberikan Perum Perhutani. Dan yang ketiga itu ada yang statusnya YTRP, jadi murni tenaga pengajar yang dan karyawan yang benar-benar digaji oleh yayasan, dan itu jumlahnya dari 174 itu sekitar 122 orang. Jadi paling banyak. Kalau dari guru Diknas mungkin hanya 30, dari perhutani hanya 20, nah sisanya itu dari YTRP sendiri yang digaji. Untuk itu tadi Bu, apakah anak-anak TK juga mendapatkan materi mengenai kehutanan? Kan ini TK-nya TK Tunas Rimba. Pastilah kita berharap, karena
TK saat ini kan masing-masing sudah harus memilih ya basis daripada pendidikannya. Mungkin ada TK yang berbasis agama, ada kalau di Malang itu ada TK Al-Ya'lu, ada TK seperti itu. Nah di kita pasti terutama di mana anak-anak didik kita itu mulai sedari dini untuk dikenalkan dengan lingkungan, misalnya diajak menanam di persemaian. Seru ya, berarti seneng ya Bu ya diajak itu. Iya, kita berharap seperti itu. Mungkin Ibu-ibu mau menambah? ya betul. Ya ini mungkin perlu saya kenalkan dulu ya, Mbak. Saya kebetulan Bu Karuniawan yang saat ini diamanai untuk menjadi ketua YTRP Divisi Regional Jawa Timur. Kemudian di sebelah saya ini ada Bu Ratmanto. Beliau adalah wakil ketua YTRP Divisi Regional Jawa Timur, dan saya mengajak satu lagi Ibu Haris. Beliau adalah ketua cabang yang berada di cabang KPH Banyuwangi Utara. Jadi memang TK-TK kita lebih banyak tersebar di KPH-KPH, sehingga ibu-ibu ketua cabang inilah yang menjadi harapan kami yang ada di Divre untuk lebih konsen di dalam sebagai pengurus dalam mengelola TK yang menjadi tanggung jawabnya. Monggo Ibu mau menambahkan. Jadi begini mungkin Mbak Asma, kita menilik ke belakang. Tadi Mbak Asma menanyakan apakah kalau di TK Tunas Rimba itu diberikan pengenalan lingkungan tentang hutan, gitu. Mungkin kita memang berbeda dengan TK-TK di sekitar gitu, karena awalnya TK ini berdiri, nanti mungkin Ibu Ketua juga akan menyampaikan visi misi gitu, visi misi dari TK Tunas Rimba bahwa TK itu kenapa ibu-ibu dulu mendirikan TK Tunas Rimba itu adalah melihat bahwa banyak warga masyarakat di sekitar hutan yang perlu ini kita tingkatkan pendidikannya, terutama pendidikan dasar dari TK, SD gitu. Karena untuk mencapai ke kota itu jauh. Jadi dari situlah kemudian ibu-ibu pendahulu kami mendirikan TK Tunas Rimba. Kalau dulu bukan TK Tunas Rimba, Bu. Kalau dulu karena di bawah yayasan YPW. Benar ya, Bu? Iya. TK-nya tetap TK Tunas Rimba, hanya saja yang mengelola berganti-ganti. Jadi sebelum YTRP ada yang namanya YBW, Yayasan Pendidikan Wana Bakti. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ratmanto, memang mau tidak mau ya bahwa TK Tunas Rimba itu bagian corporate image dari perhutani, bahwa perhutani itu selain mengelola hutan punya kepedulian terhadap bidang pendidikan, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratmanto bahwa TK-TK kita tuh lebih banyak tidak berada di ibu kota kabupaten, tetapi berada di kecamatan, desa, bahkan di pinggir hutan. Dan itu bisa dilihat mungkin TK-TK kita yang cabangnya ada di Saradan, ada ya banyak lah. Terus terkait dengan tadi disampaikan bahwa ini pendidikan dasar, itu kan dari sisi visi bahwa YTRP ini memberikan wadah pendidikan bagi masyarakat di sekitar hutan, di mana harapannya itu punya manfaat. Manfaatnya salah satunya melayani pendidikan bagi masyarakat sekitar hutan, dan yang kedua mencerdaskan anak bangsa yang mandiri dan berkualitas. Itu sesuai dengan visi dan misi. Nah, yang saya tahu ibu-ibu ini kan juga kerjana, pastinya sibuk banget, jadwalnya juga padat kan Bu setiap harinya. Gimana sih Bu rasa kebanggaannya Ibu untuk mengurus TK Tunas Rimba? Nah, monggo. Jadi memang begini Mbak, memang kita harus memupuk rasa kepedulian bahwa seperti yang tadi Bu Ketua sampaikan, TK Tunas Rimba ini juga image korporat perhutani. Kita punya kewajiban untuk memiliki itu. Kalau rasa itu tidak kita timbulkan, kita nggak akan dengan jiwa besar untuk membesarkan itu. Jadi itu dulu yang kita munculkan, itu yang kita sampaikan atau yang kita tularkan kepada teman-teman kita di daerah bahwa ini nih
Tunas Rimba itu adalah image korporatnya perhutani. Bagaimana kita harus ikut serta, itu ya, mengembangkan, ikut serta memajukan TK kita, itu seperti itu. Dan karena kita itu seperti kayak ada kontrak gitu, apa sih namanya istilahnya, jadi bagian dari komitmen bahwa kita ini kan pendamping suami. Jadi mau gitu. tidak mau beban yang tugas dari suami juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pendamping. Untuk dukanya apa nih Bu? Kan yang diurus banyak banget ya, Jawa Timur. Nah, ini mungkin gini, saya dan Ibu Wakil Ketua ini kebetulan kan tidak terus mengikuti suami, tetapi pada saat dibutuhkan kami hadir ya, siap hadir. Kalau Bu Haris ini mengikuti terus. Jadi mungkin nanti dari kami, sebelum dari kami, dari Bu Haris dulu coba. Monggo versinya Ibu bagaimana sih? Terima kasih Mbak Asna. Kebetulan saat ini saya dipercaya oleh Ibu Ketua YTRP Divre Jawa Timur untuk istilahnya mengelola, istilahnya di cabang di daerah itu di TK Tunas Rimba Wonosorejo Banyuwangi Utara. Dan kebetulan alhamdulillah sampai detik ini saya juga mengikuti kemanapun suami untuk istilahnya ditugaskan, sehingga saya insya Allah juga sering istilahnya untuk meluangkan waktu juga untuk kepengurusan di TK. Jadi dengan pengurus yang kebetulan di cabang itu saya juga mempunyai pengurus YTRP sendiri di cabang, sehingga mudah untuk selalu berkomunikasi dengan para guru di TK Tunas Rimba. Jadi komunikasinya terus berlanjut ya Bu ya? Insya Allah gitu, karena kita juga membentuk seperti grup itu Mbak. Jadi misalnya sekarang udah soalnya sudah ada juga Insya Allah tiap hari apa perkembangan dari TK Tunas Rimba di Wonosorejo kita selalu pantau. Nah, untuk dana pembangunannya itu dari mana sih Bu, kalau saya boleh tahu? Jadi tadi yang duka mungkin yang kami nih ya, sebetulnya tidak duka ya, karena kita itu sudah dari awal itu sudah ini bagian dari tanggung jawab kita, dan kita merasa terpanggil ya bahwa ini bagian dari kewajiban dan sosial. Dan bahasa kita kalau sama teman-teman di daerah, ibu-ibu di daerah ini tidak digaji, tetapi gajinya adalah di akhirat. Jadi ini bagian dari pahala kita mungkin karena tanggung jawab sosial. Kemudian kalau untuk dana pembangunan dari TK, jujur saja TK Tunas Rimba ini dari sisi yayasan tidak kami miliki untuk tanah dan bangunannya. Jadi di awal tanah dan bangunan itu adalah sepenuhnya milik perhutani, dan kami diberi kesempatan untuk dipinjamkan gitu. Namun untuk selanjutnya, untuk pengelolaan baik untuk pembangunan sarana prasarana maupun memberi honor atau gaji kepada guru maupun karyawan, ada dari yang pertama itu dari murid SPP, kemudian ada juga donatur itu ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Donatur itu bisa saja dari partisipasi dari karyawati perhutani untuk membagikan sedikit gajinya untuk sebagai donatur untuk kami, dana di TK Tunas Rimba. Kemudian di samping itu juga dari CSR, biasanya dari CSR perhutani yang kalau sekarang TJSL ya, dulu PKBL, terutama untuk membangun sarana prasarana, karena gedung TK kita tuh rata-rata sudah lama sekali, sehingga perlu dan dibutuhkan untuk pemeliharaannya. Mungkin itu dari Divriada, dari KPH dan itu ya, bahkan dari pusat, terutama mungkin kesejahteraan guru dan karyawan, khususnya pemberian THR biasanya. Nah, bagaimana Ibu cara mempertahankan TK Tunas Rimba ini? Kan dari dulu sampai sekarang ini pastinya banyak yang tiba-tiba berdiri dan saingannya tambah banyak. Nah, gimana cara mempertahankannya itu? Ya, terima kasih Mbak Asna. Jadi memang TK Tunas Rimba itu karena kedudukannya secara lokasi itu masih menjadi
favorit, terutama untuk TK-TK yang berada di kecamatan, di desa itu, karena mereka memang intens ya, baik dari pengurus maupun dari guru, karyawan untuk terus memajukan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas guru dengan cara sertifikasi, di mana di kami ini memungkinkan bagi guru, rata-rata kalau guru TK ini syaratnya yang baru ini kan S1 PAUD. Nah, mungkin bagi mereka-mereka yang belum punya ijazah atau kelulusan dari S1 PAUD, dari pusat, dari YTRP pusat juga memberikan sedikit bantuan yang bisa digunakan oleh bu guru untuk meningkatkan kualitas. Kemudian yang kedua, bisa saja dari mereka itu untuk dilakukan workshop, pelatihan bagi mereka sehingga kualitas dari guru itu bisa meningkat. Itu mungkin ibu-ibu bisa tambahkan lagi bagi Bu Ingin Buta menambahkan? atau Bu Ketua Cabang. Jadi kalau di Banyuwangi Utara itu kita tingkatkan untuk pelatihan para guru yang sampai detik ini bisa kita ikuti untuk memberikan tambahan kualitas untuk para guru tersebut. Ibu, nah dari tambahan itu tadi Ibu, adanya pengajaran dari luar itu, apakah setiap guru itu mengikuti atau tidak rutin Ibu? Maksudnya apakah setiap hari juga begini Mbak datang? Insya Allah agar untuk merata semua, jadi kita gilir. Maksudnya tetap harus semua mendapatkan pelatihan Semuanya harus dapat. sehingga semua istilahnya semua para guru di TK Tunas Rimba Wonosorejo itu bisa bisa mendapatkan memperoleh tambahan semuanya tambahannya itu. Untuk TK Tunas Rimba itu Ibu, pertama kali berdiri itu di mana sih Bu? Ini menyebar ya, dan secara bertahap. Setahu saya yang awal tuh tahun 1957 di TK Tunas Rimba itu di Madiun itu juga. Jadi karena kebutuhan tadi dan corporate image serta kepedulian, jadi dulu itu kan ibu-ibu mengikuti suami kemanapun berpindah, sehingga melihat situasi di sekeliling, sehingga ada keinginan untuk membangun atau mendirikan TK seperti itu, dan itu sangat situasional. Jadi di salah satu cabang itu bisa saja ada pendidikan TK, ada juga PAUD, karena seiring dengan kebutuhan. Jadi ada TK yang hanya TK saja, ada yang TK dan ada PAUD-nya. Bahkan dulu di Banyuwangi Utara, waktu saya pernah di sana itu ada yang namanya SD filial di Banyuwangi Utara, di mana SD itu berada di tengah Magersaren. Itu karena kebutuhan tidak hanya TK, tetapi untuk ke sekolah dasar itu jauh. Jadi dari situ akhirnya sesuai kebutuhan akhirnya ada yang namanya SD filial. Namun SD tersebut hanya sampai kelas 3. Begitu kelas 4, kelas 5 sudah ke SD yang kota yang terdekat lah setidaknya. Seperti itu. Bagaimana Ibu untuk strategi pembelajaran di TK Tunas Rimba? Jadi untuk TK Tunas Rimba dari sisi kurikulumnya, yang pertama karena ini memang persaingan TK itu sangat luar biasa ya, bahwa tidak tertutup kemungkinan TK-TK yang ada di sekitar kita ini lebih maju sarana prasarananya, bahkan dari sisi pendanaan bisa ada yang gratis bahkan. Jadi kita berupaya untuk terus, karena kita lingkungan ya, itu yang menjadi nilai tambah dari TK kita. Tetapi seiring dengan kebutuhan lingkungan bahwa namanya usia dini, pendidikan usia dini itu kan tuntutan dari orang tua atau masyarakat tidak hanya terhadap pendidikan, tetapi pendidikan agama juga dibutuhkan, sehingga kita pun memasukkan kegiatan seperti itu di dalam kurikulumnya. Jadi tidak hanya pendidikan lingkungan, keagamaan, dan bahkan
kita tambah ekstrakurikuler yang itu Tambah seru berarti ya. Iya. Ekstrakurikuler apa aja? ekstrakurikuler itu ada drum band, ada hadrah ya, ada Iya. hadrah, kemudian banyak. Bahkan yang kemarinnya itu sempat TK Jatirogo itu juara 1 di UKS se-Jawa Timur dan menjadi wakil di tingkat nasional. Jadi memang kita juga punya grup yang anggotanya adalah kita semua pengurus dari Jawa Timur maupun di daerah cabang dan guru. Di sana di grup itulah setiap waktu, setiap saat TK-TK dari Bu Guru maupun dari Bu Ketua memberikan melaporkan sharing kegiatan. Misalnya yang contoh karena kebutuhan kesehatan sekarang ini vaksin ada gigi juga, intinya bagaimana TK Tunas Rimba itu tidak stuck tetapi terus mengikuti perkembangan dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan itu tadi anak didik yang nanti menjadi lulusan TK, karena itu tahun 1957 mungkin sudah banyak di TK-TK kita ini. Salah satunya adalah murid TK yang saat ini adalah putra putri dari lulusan TK Tunas Rimba dari ini, dari sebelumnya itu. Bagaimana Jadi turun-menurun. respon masyarakat dengan adanya TK Tunas Rimba ini? Apakah mereka senang sekali atau bagaimana? Sangat senang sekali mereka ini, dan alhamdulillah mereka terus contoh misalnya yang saya tahu di TK Kambangan itu favorit di cabang KPH Mojokerto itu juga favorit. Saya yakin di beberapa KPH juga cabang di KPH juga itu di mana mereka ini kalau tidak masuk di TK Tunas Rimba Perhutani ini seakan-akan kurang karena sudah terbukti gitu. Mungkin Seperti Bu, itu. kualitas. Ya, menambahkan. ya. Jadi memang TK Tunas Rimba itu diminati Mbak sama warga gitu. Kenapa saya bilang begitu? Tadi di depan Ibu menyampaikan bahwa saat ini jumlah muridnya ada 1.000 sekian. Nah, dari situ kan sudah kelihatan, oh ternyata TK Tunas Rimba itu tetap diminati, tetap eksis. Karena apa? TK Tunas Rimba itu mungkin ada nilai yang beda. TK Tunas Rimba itu berbasis lingkungan. Ada menanamnya itu tadi mungkin ya Bu. Iya, TK Tunas Rimba itu Asik. aman untuk anak-anak Iya. gitu. Jadi di samping kita mengenalkan artinya gini, kurikulum itu memang berbasis pada dinas. Kita tetap sebagai regulator ya, Iya. bukan? Jadi tetap mengacu pada dinas. Namun kita akan menambahkan tambahan karena TK kita dan TK Tunas Rimba, jadi pengenalan lingkungan itu ditambahkan di situ, mengenalkan anak-anak pada bagaimana sih cara menanam, bagaimana cara merawat gitu. Jadi ada nilai plusnya. Iya, betul. Gitu. Mungkin sampai ini Bu panennya juga ngambil mereka. Gimana panennya? Jadi anak-anak itu biasanya gini Mbak, diberikan pengajaran untuk menanam, tapi dengan kurun waktu menanam yang tidak panjang. Iya, sayur-sayur Betul. itu. Menanam Di sayuran. beberapa TK itu memang disediakan karena kan berada di kawasan di tanah perhutani ya, disisihkan untuk lokasi menanam. Jadi Biasanya menanam apa sih Bu mereka? Sayur-sayuran gitu. sayuran gitu. Kebanyakan sayuran Mbak, Iya. sayuran kayak Yang umurnya sawi, pendek ya, Bu. tomat. Iya, yang umurnya pendek. Nggak mungkin Nggak anak-anak jadi nanam ya, Bu. jati. Iya, tapi kadang-kadang ya Bu Haris, Bu Retmanto, manakala kita ada kegiatan menanam, perempuan menanam, karena mereka juga kita libatkan untuk ikut menanam, Betul. gitu. Karena ini ya masih menyambung ya, dan itu kita setiap tahun, setiap waktu ada kegiatan seperti itu kita melibatkan anak-anak TK. Jadi Tunas Rimba. mungkin karena itu TK Tunas Rimba itu selalu di hati bagi warga sekitar. Ada loh cabang Padangan itu yang benar-benar di tengah hutan. Ada yang benar-benar di tengah hutan, dan mereka yang jauh tuh sampai masuk karena apa? Transportasinya mudah Bu untuk menuju ke sana. Karena memang untuk apa namanya, biasanya kalau ada TK gitu ya, transportasi akan mendukung. Pasti bukan transportasi, artinya jalan. jalur Ya, itu pasti mendukung Mbak. Gitu. Minimal sudah motor. Iya. Nah, masih mendukung. Gitu. Nah, apa Bu manfaat dari TK Tunas Rimba ini?
Sebenarnya banyak sekali versi ya, banyak. Untuk versinya Ibu Ya. bagaimana? Kalau kami yang sebagai pengurus, setidaknya ini kan bagian dari bukan tugas ya, tapi bagian dari kami mengekspresikan diri ya untuk tanggung jawab sosial dengan kreasi, tetapi tidak lewat jalur yang keluar dari jalur seperti itu. Ini dari kami. Terus yang terutama juga membuat kami ini sebagai pengurus juga menambah wawasan maupun meningkatkan kualitas diri, karena Bu Haris, Bu Ratmanto dan saya ini dari mungkin suami jadi Asper, biasanya sudah ada TK-nya, mau tidak mau Bu Asper juga ikut cawe-cawe di TK, kemudian meningkat misalnya di KPH bisa Waka atau Kasih, kita juga terlibat di dalam kepengurusan. Itu dari sisi kami. Mungkin dari sisi lingkungan, tadi udah disampaikan bahwa lokasi-lokasi kita itu sebagian besar tuh ada di desa, di pinggir hutan, sehingga manfaat itu jelas sekali terasa bagi mereka, dan karena didirikan sudah lama sehingga dari jam terbang dan ininya kita sudah lebih mumpuni dibandingkan TK-TK yang baru. Itu dari sisi itu. Yang mungkin itu yang bisa kita lakukan ya sebagai pendamping suami untuk membantu dari sisi corporate image perhutani. Untuk masalahnya apa aja Bu? Biasanya kan pasti dari dulu sampai sekarang pasti ada sedikit atau bagaimana lika-liku dalam mengurus TK Tunas Rimba. Biasanya apa sih Bu? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini yang susah nih Bapak ya. Jadi yang terutama karena bangunannya TK Tunas Rimba itu sudah lama sehingga memerlukan pemeliharaan sarana prasarana. Itu dari sisi itu kami kan tidak cukup dana ya, karena kami kan yayasan yang non-profit ya, sehingga itu kita upayakan dengan cara kita mengusulkan ke pembina. Jadi di dalam kepengurusan kami, di dalam yayasan YTRP ini kita punya pembina, di mana pembina ini adalah kepala instansi di lokasi tersebut. Seperti kami yang di YTRP di Free Jatim, pembina kami adalah Kepala Divisi Regional Jawa Timur. Kemudian untuk yang di cabang, di KPH, kepala pembinanya adalah administrator. Itu kami mengajukan permohonan bantuan, di mana perhutani punya CSR ya, yang sekarang melalui TJSL, yang sebelumnya PKPL. Di situ kami mengusulkan biaya, itu yang masalah. Yang kedua, kadang-kadang murid tidak memenuhi target karena adanya persaingan. Persaingan tuh bisa saja dari sisi sarana prasarana yang lebih baik, kemudian dari sisi SPP, sumbangsi itu juga zonasi juga ya, lebih kecil, kemudian zonasi juga ini juga dan yang lebih lagi TK ini kan bukan sesuatu yang wajib bagi anak atau murid yang ingin masuk SD. Ya, upaya kami ya tentu saja meningkatkan kualitas dari TK Tunas Rimba untuk supaya terus diminati, sehingga apa-apa yang kurang, apa-apa yang belum didapatkan di TK lain, setidaknya di kita itu sudah mempunyai nilai tambah. Itu dari sisi itu. Terus dari sisi yang berikutnya adalah guru kita kan tidak sepenuhnya punya kualitas yang sama, sehingga itu kita lakukan dengan pelatihan seperti itu. Untuk ini Bu, yang pertanyaan saya yang terakhir, apa harapan ibu-ibu semua ini untuk TK Tunas Rimba? Harapan saya mewakili pengurus bahwa TK Tunas Rimba yang dikelola oleh YTRP bisa lebih baju, lebih bagus, dan bisa memberikan kelulusannya, murid-murid kelulusan bisa memberikan sumbangsih yang lebih baik untuk mencerdaskan bangsa.
Terima kasih Ibu atas penjelasannya hari ini mengenai TK Tunas Rimba. Semoga kita dapat bertemu kembali ke episode yang lainnya. Terima kasih. Semoga Ibu diberikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan dalam hidup. Amin. Amin. Dari ngobrol santai pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya pengurus DTRP Yayasan Taruna Rimba Perhutani yang bertugas mengelola TK memiliki visi membangun pendidikan dasar desa hutan yang mandiri dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.